Selamat sore sahabat kebenaran yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bergabung dalam channel Facebook Live GBA Grafe dalam program kesayangan kita Bela Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Nah, kita sedang memasuki episode ke-26 dan bersama saya Hendry dan narasumber kita Dr. Stephen Liao. Selamat siang. Selamat siang kepada Pak Hendry dan juga saya ucapkan salam kepada semua pemirsa dan sahabat kebenaran. Baik, saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Imlek bagi Dr. Stephen dan juga bagi sahabat kebenaran sekalian yang merayakannya. Baik, Dr. Stephen, kita masih dalam kelanjutan topik kita minggu lalu. Dan seperti yang sahabat kebenaran ketahui bahwa episode ke-26 kemarin, 25 kita bicara tentang topik apakah Anda bisa berbahasa roh. Nah, dan bagi Anda yang mungkin terlewat atau tidak mengikuti episode sebelumnya, mungkin saya ingin review sedikit Dr. Stephen bahwa sebenarnya secara terminologi itu tidak ada bahasa roh. Benar. Nah, dalam Alkitab bahasa asli ya. Nah, yang ada itu dalam KJV dikatakan unknown tongues, berarti berbicara dalam bahasa lain. Ya. Ya, yang pada waktu itu mungkin orang-orang tidak mengerti. Ya. Nah, dan juga tentang karunia berbahasa roh itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari, tapi itu sesuatu yang natural, bisa sendiri dan melalui karunia roh ya. Iya, karunia roh, betul. Dan itu juga bisa berbahasa, disebut juga karunia berbahasa dalam bahasa lain. Benar. Nah, menyambung topik episode sebelumnya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang karunia bahasa lidah ini dengan masihkah Tuhan memberikan karunia bahasa lidah pada saat ini. Karena karunia bahasa lidah itu awal yang tercatat dalam Alkitab adalah pada saat zaman gereja mula-mula, pada saat peletakan fondasi. Dan Alkitab belum jadi seutuhnya menjadi firman Tuhan. Nah, ketika Alkitab sudah jadi kanon tertutup, apakah masih diperlukan bahasa lidah dalam zaman-zaman sekarang ini, zaman gereja lokal ini? Dan kita akan mengulas hal itu secara lengkap. Dan juga Dr. Stephen juga ada menulis satu buku yang sudah saya pegang ini, yaitu yang berjudul Glossolalia. Nah, di buku ini juga dikupas lengkap mengenai bahasa lidah dan all about bahasa lidah ada di sini. Dan apabila Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut, Anda bisa dapatkan buku ini melalui toko buku Grafe. Baik, tanpa memperpanjang basa-basi lagi, saya mempersilakan Dr. Stephen untuk menyampaikan pemaparannya bagi kita episode kali ini. Ya, baik. Jadi salam lagi saya ucapkan kepada segenap sahabat kebenaran yang setia mengikuti acara kita Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Topik yang akan kita bahas pada hari ini seperti sudah diintroduksi oleh host kita, moderator pada hari ini, yaitu Bapak Hendry, adalah masihkah Tuhan memberikan karunia bahasa lidah pada hari ini? Oke. Dan untuk menjawab itu, kita akan lihat beberapa poin terlebih dahulu sebelum kita tiba kepada kesimpulannya, gitu ya. Poin yang pertama, kita harus paham dulu, saya mengulang sedikit ya, apa itu bahasa lidah. Dan karunia bahasa lidah adalah Tuhan memberikan kemampuan bagi seseorang secara ajaib, gitu. Jadi bukan dengan dia belajar terlebih dahulu, Tuhan memberikan kemampuan seseorang untuk tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang tadinya dia asing dengan bahasa itu. Dan peristiwa ini pertama sekali terjadi pada hari Pentakosta. Yaitu sudah kita baca di Kisah Rasul pasal 2. Pada waktu itu ada banyak sekali orang Yahudi datang dari berbagai daerah. Ada 15 daerah kalau Anda masih ingat kita hitung minggu lalu. 15 daerah, Partia, Media, Elam dan lain sebagainya datang ke Yerusalem. Lalu rasul-rasul dan kira-kira 120 orang itu, ya kita tidak tahu berapa banyak yang Tuhan kasih karunia, tapi sebagian mereka termasuk rasul-rasul berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka sehingga membuat orang-orang di situ tercengang-cengang semuanya. Dan
ini juga karunia ini belakangan ada diberikan kepada beberapa jemaat yang lain. Salah satu jemaat yang ada mendapat karunia ini adalah jemaat Korintus. Coba kita buka pertama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 terlebih dahulu. 1 Korintus pasal 14, dan minggu lalu kita juga sudah bahas sedikit, ya, dan sebenarnya kita perlu membaca seluruh pasal ini, walaupun kita tidak mungkin melakukannya karena panjang. Oleh karena itu tadi ada buku yang bisa diselidiki kalau Anda ingin tahu lebih dalam lagi. Tapi saya akan bacakan ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Mungkin bisa tolong Pak Hendri untuk membacakannya bagi kita. Baik, 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 5. Baik. Demikian firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, dan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, nasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih dari ibadah itu supaya kamu bernubuat. Sebab semua orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Oke, terima kasih. Dan pertama-tama saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa banyak orang salah konsep dengan perikop ini. Dia pikir bahasa lidah, ya karena sekali lagi dia bahasa aslinya nggak ada bahasa roh ya, bahasa lidah. Mereka berpikir bahasa lidah itu berarti bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, begitu. Mereka bilang di ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, tidak berkata-kata pada manusia tapi kepada Allah. Dan mereka, banyak orang beranggapan bahwa inilah definisi dari bahasa lidah. Ini bukan definisi bahasa lidah. Ini adalah Paulus mengkritik mereka. Mengkritik bahwa ini yang terjadi, padahal tidak semestinya begini. Kata Paulus gitu ya. Jadi yang terjadi di Korintus adalah penyimpangan dari apa yang Tuhan inginkan. Makanya surat Korintus ditulis untuk meluruskan mestinya seperti apa. Dan yang terjadi dalam jemaat di Korintus adalah adanya kedagingan di antara jemaat-jemaat di sana, sehingga mereka berlomba-lomba, ya, dan lombanya tidak sehat. Jadi mereka menggunakan karunia-karunia rohani untuk ngesok, untuk sombong. Wah, saya lebih pintar bahasa lidah dari kamu. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, Paulus bilang, salah itu. Ya. Dan ini adalah kritikan. Dia bilang, Paulus bilang, kalau kamu ngomong bahasa lidah, kok nggak ada yang ngerti, cuma Tuhan yang ngerti, begitu istilahnya. Nah, ini kritikan, ini bukan definisi. Dan belakangan Paulus berkata, harusnya bisa dimengerti sama orang, yaitu dengan cara diterjemahkan. Ya, diterjemahkan. Jadi, Paulus akan berargumen bahwa kalau kamu mau berbahasa lidah, kamu juga harus meminta karunia untuk menerjemahkan, gitu. Nah, tetapi satu hal yang saya ingin ajak kita lebih fokus lagi ada di dalam ayat 5. Nah, ayat 5 sini ya. Saya bacakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Paulus bilang, aku lebih suka kamu bernubuat. So, orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, perhatikan, nubuat lebih berharga daripada bahasa lidah. Camkan ini, nubuat lebih berharga dari bahasa lidah, tapi ada kata-kata lanjutan. Kecuali apa? Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, kalau misalnya bahasa lidah tidak dinubuatkan, lebih baik bernubuat, Paulus bilang. Tapi, kalau diterjemahkan supaya jemaat digabung, berarti menjadi sama. Nah, ini mengantar saya kepada poin, apa sebenarnya karunia berbahasa lidah itu? Karunia berbahasa lidah adalah sebenarnya suatu bentuk nubuat juga, begitu. Cuman dalam bahasa lain, gitu. Bahasa yang tidak dikuasai aslinya oleh si pembicara. Misalnya saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa banyak bahasa. Saya nggak bisa bahasa
Rusia, saya nggak bisa bahasa Swahili, atau banyak lah. Ya, saya cuma bisa 3-4 bahasa. Semua bahasa yang lain tidak bisa. Jadi, kalau saya mendapat karunia bahasa lidah, sebenarnya saya dikasih nubuat oleh Tuhan, tetapi dalam bahasa lain intinya begitu. Jadi, yang ingin saya tekankan di sini adalah karunia berbahasa lidah sebenarnya adalah nubuat juga. Nubuat yang dalam bahasa lain. Jadi itu Tuhan berbicara melalui orang ini, tapi dengan bahasa yang tadinya tidak dia kuasai. Pertanyaannya adalah, kenapa harus begitu? Ya kan? Kenapa harus pakai bahasa lain? Sampai perlu ada yang terjemahin. Gitu. Nah, kalau dalam kasus di Yerusalem, ya tujuannya sebenarnya adalah karena memang ada orang-orang dari daerah-daerah lain yang hadir di situ yang bisa mengerti. Gitu. Tapi bagaimana dengan di Korintus? Fokusnya kita ingin berkata bahwa Alkitab mengatakan, ayatnya berkata di sini, bahasa lidah itu tidak sebaik nubuat. Nubuat lebih baik dari bahasa lidah, kecuali kalau bahasa lidahnya diterjemahkan. Berarti kalau diterjemahkan menjadi sama. Ya, tadinya nubuat itu lebih baik dari bahasa lidah. Kalau diterjemahkan menjadi sama. Jadi berarti tadi kita bilang bahwa bahasa lidah itu sama dengan nubuat. Ya. Cuman dalam bahasa lain. Kan? Dalam bahasa lain. Nah, pertanyaan yang sangat mendasar sekali adalah, kenapa perlu ada cara begini? Kenapa perlu ada nubuat dalam bahasa lain? Kenapa nggak langsung aja bahasanya? Gitu. Padahal dalam satu jemaat ya? Dalam satu jemaat. Kalau di Yerusalem, waktu itu hari Pentakosta agak sedikit masuk akal karena ada orang dari wilayah lain. Tetapi kenapa di Korintus yang adalah jemaat sendiri, orang-orang Yunani di situ, kenapa mereka perlu pakai bahasa lain? Kenapa nggak langsung pakai bahasa Yunani saja? Nah, jawabannya adalah karena bahasa lidah ini punya tujuan. Ada tujuannya. Nah, apa tujuan dari bahasa lidah? Itu kita dapatkan di dalam 1 Korintus 14. Ya, jadi masih di pasal kita, 1 Korintus 14, ayatnya yang ke-21 dan 22. Ya, 1 Korintus 14 ya, bisa dibaca. Ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Oke, baik. Jadi, perhatikan di sini, banyak orang tidak paham. Ayat 22 membingungkan banyak orang. Karena karunia bahasa roh atau bahasa lidah adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, perhatikan nih, sedangkan ada suatu penekanan yang salah sekali hari ini di banyak gereja, di mana bahasa lidah seolah-olah menjadi tanda seseorang itu sangat beriman. Gitu. Wah, ini saya sangat rohani, saya sangat beriman, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus, makanya saya bisa bahasa lidah. Penuh dengan Roh Kudus. Salah, begitu. Karena ayat ini berkata, karunia bahasa lidah, tanda bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Begitu. Jadi maksudnya apa? Kenapa dia tanda untuk orang yang tidak beriman? Maksudnya, ada di ayat 21 itu. Ayat 21. Jadi, dalam hukum Taurat ada tertulis, dan kalau Anda cek hukum Taurat ini maksudnya perjanjian lama, ini dikutip dari kitab Yesaya. Ya. Jadi bukan hukum Taurat maksudnya Kejadian sampai Ulangan, tapi hukum Taurat maksudnya mewakili perjanjian lama di sini. Dan di Yesaya dikutip di sini dikatakan, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Nah, konteksnya apa, saudara? Konteksnya adalah penghakiman. Jadi Yesaya waktu itu menulis, ya, karena orang Israel ini tegar tengkuk. Dia menulis kepada orang Israel. Mereka tegar tengkuk. Tuhan sudah kirim banyak nabi, nasihatin mereka, ayo bertobat, tinggalkan berhala, tinggalkan dosa-dosamu, kembalilah kepada Tuhan Jehovah yang menyelamatkan kamu, yang mengasihi kamu. Tapi mereka tidak mau. Sampai Tuhan marah. Tuhan akhirnya bilang yang di ayat ini, kamu tidak mau dengar ketika aku kirim nabi dengan bahasa kamu sendiri, bahasa yang gampang dimengerti. Maka aku akan berbicara melalui, katanya apa? Orang-orang yang punya bahasa lain dan mulut orang asing.
Jadi maksudnya di situ adalah Tuhan akan memakai bangsa lain untuk datang menyerang Israel, mengalahkan mereka gitu. Dan ini adalah satu alat yang Tuhan banyak pakai dalam sejarah Israel. Kita masih ingat di masa hakim-hakim misalnya. Ketika orang Israel menyimpang dari Tuhan, Tuhan pakai bangsa lain, pukul mereka, hajar mereka, ya, taklukkan mereka sampai mereka nyesel, aduh, nangis-nangis sama Tuhan. Jadi budak, betul. Ya, Tuhan bangkitkan hakim, ya, bebaskan mereka, liberasi, merdekakan gitu. Ya oke, bagus ya. Nggak lama kemudian hakimnya mati, balik lagi. Ya. Tuhan pakai bangsa lain lagi. Jadi Tuhan memang sering memakai bangsa lain. Dan waktu zaman Yesaya menulis ini, bangsa lain yang dimaksud adalah Babel nantinya. Ya. Babel yang akan datang untuk mengalahkan Israel, kemudian membuang Israel. Jadi intinya orang yang berbicara dengan bahasa asing ini adalah tanda penghakiman. Tanda penghakiman bagi orang Israel. Dan nyambung ke ayat 22, di sini dikatakan, karena itu karunia bahasa lidah adalah tanda bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, orang yang tidak beriman yang dimaksud di sini, secara spesifik adalah orang Israel. Sebenarnya ya, orang Israel yang tidak beriman, inilah yang dimaksud. Sehingga bahasa lidah sebenarnya adalah tanda penghakiman dari Tuhan, bahwa Israel sekarang dihakimi, dihukum oleh Tuhan, yaitu peran mereka sebagai tiang penopang dasar kebenaran untuk sementara dialihkan kepada bangsa-bangsa lain, ya, kepada jemaat atau eklesia, karena jemaat atau eklesia ini kan multinasional. Ya. Jadi bukan hanya Yahudi saja, ada Yahudi, Yunani, dan banyak yang lain. Nah, sedangkan Israel, ya, perannya dalam perjanjian lama itu kan tadinya eksklusif sekali. Jadi pakai bahasa Ibrani, eksklusif Yahudi, tapi sekarang Tuhan bilang tidak. Aku akan pakai umat yang lain. Gitu. Nah, bukan berarti Tuhan lupa dengan Israel ya. Kita tidak di sini tidak percaya replacement theology. Kita percaya Israel akan dipulihkan suatu hari. Tapi untuk sementara ini, ya, di masa di mana Israel menolak Tuhan Yesus, Tuhan tidak pakai Israel sebagai sumber kebenaran. Sumber kebenaran ada pada Alkitab, kemudian yang penopang dasar kebenaran ada pada jemaat-jemaat. Tetapi ingat bahwa hampir semua orang yang pertama percaya Tuhan adalah orang Yahudi. 12 rasul, 120 orang, semua orang Yahudi. Baru pelan-pelan nanti masuk bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan perlu kasih tanda bahwa sekarang Tuhan tidak lagi tiang penopang dasar kebenarannya itu, pemberitaan kebenaran itu melalui orang Israel, tapi sekarang melalui eklesia. Dan tandanya itu adalah bahasa lidah. Gitu. Dengan bahasa lidah ini sangat efektif sekali, karena orang Yahudi kan sangat bangga dengan keyahudiannya, wah ngomong Ibrani dan lain sebagainya. Tapi dengan bahasa lidah di sini, Tuhan memproklamirkan gitu kan, ngomong pakai bahasa lain, bahwa Tuhan tidak lagi mempertahankan eksklusivitas dari bahasa Ibrani atau orang-orang Yahudi sebagai umatnya atau tiang penopang dasar kebenaran di sini. Nah, dengan demikian kita sudah tahu, ini adalah tujuan utama dari bahasa lidah. Tentu ada tujuan-tujuan lain, ya. Tujuan lain antara lain yaitu tadi kasih pewahyuan, ya kan? Karena sebenarnya bahasa lidah itu kan nubuat juga sama, cuma perlu diterjemahkan. Ya. Jadi kalau orang berbahasa lidah, ya, kemudian ada orang yang dengar, ya dia diterjemahkan, oke, dia dapat sesuatu. Tapi pertanyaannya kan, oke, itu tujuan, tapi bukan tujuan utama. Karena kalau cuma untuk kasih nubuat, ya pakai nubuat aja, ngapain pakai karunia bahasa lidah, begitu. Nah, dengan mengetahui itu, maka kita mulai tahu, ya, satu, apa itu karunia bahasa lidah? Karunia bahasa lidah adalah sebenarnya karunia bernubuat, tapi dengan bahasa lain. Kenapa perlu begitu? Nomor 2, karena tujuannya adalah untuk menyatakan beralihnya penghakiman Tuhan kepada orang Israel. Ya, tanda kepada orang tidak beriman, yaitu orang Israel, bahwa Tuhan beralih dari memakai bangsa Israel sebagai umatnya yang eksklusif, sekarang tidak lagi. Ya, sekarang tidak lagi umat yang eksklusif itu satu negara atau satu suku, melainkan eklesia, jemaat yang terdiri dari segala jenis manusia, begitu. Nah, maka kita bisa paham bahwa ternyata Alkitab mengatakan bahasa lidah berhenti, ya, berhenti. Nah, kita tahu dari mana? 1 Korintus, ya, coba kita lihat 1 Korintus pasal 13, tadi kan pasal 14. Ya. Sekarang kita lihat di atasnya. Pasal 13, kita lihat ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10.
Silakan dibaca dulu. Ya, 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Baik. Jadi kita melihat di sini kasih tidak berkesudahan. Nah, perhatikan apa? Nubuat akan berakhir dan bahasa roh akan berhenti. Ini masuk akal karena bahasa roh itu sebenarnya adalah nubuat juga begitu. Nubuat yang pakai bahasa lain. Jadi nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, pengetahuan ini maksud di sini bukan pengetahuan matematika, pengetahuan Sekuler, politik ya, bukan. Ini karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini pengetahuan yang spesial yang Tuhan langsung kasih. Misalnya Petrus bisa tahu Ananias bohong. Ya, Petrus bisa lihat ke hatinya Simon, orang magus yang di Samaria dan lain sebagainya. Jadi ini karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, itu semua akan hilang. Kenapa akan hilang? Karena bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk pewahyuan yang belum lengkap. Makanya di ayat 9, pengetahuan kita tidak lengkap. Ya. Kemudian nubuat kita tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Kan nubuat firman Tuhan. Ya jelas sempurna, firman Tuhan kan sempurna. Tapi tidak sempurna dalam pengertian sepotong-sepotong. Ya. Nggak mungkin saya kasih nubuat satu Alkitab langsung gitu, nggak mungkin. Pasti sepotong gitu. Nah, tetapi itu tidak lengkap, tidak sempurna gitu ya. Nah, Tuhan bilang ayat yang ke-10, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap gitu. Jadi yang sempurna ini apa? Nah, konteks membicarakan apa? Konteks membicarakan pewahyuan. Dia bicara soal berkata-kata dengan pengetahuan, dia bicara soal nubuat. Jadi itu semua adalah bentuk-bentuk nubuat yang belum lengkap. Tetapi ketika yang lengkap datang, yang sempurna tiba, karena kata sempurna di situ bisa juga berarti yang lengkap atau yang komplit begitu. Tiba, maka yang tidak komplit atau tidak lengkap ini akan hilang, nggak dipakai lagi. Yang komplit sudah nyampe gitu. Nah, jadi ini mengacu kepada Alkitab. Ya, mengacu kepada Alkitab. Nah, ini masuk akal, nubuat diperlukan saat belum ada Alkitab. Karena ingat bahwa jemaat tumbuh, mereka waktu itu tidak punya Alkitab seperti kita. Sehingga mereka mengejar pewahyuan. Ya, jadi bagaimana mereka kumpul mau ngapain gitu kan? Dari mana mereka tahu orang Kristen harus berbuat seperti apa? Karena ini kan rata-rata orang-orang baru semuanya waktu itu. Mereka mantan Yahudi atau ada juga yang tadinya nggak beragama atau menyembah dewa-dewi. Mereka bertobat, mereka harus berlaku seperti apa? Ya. Belum ada Alkitab. Dan kalaupun ada yang punya Alkitab waktu itu perjanjian lama doang. Gitu. Perjanjian baru belum ditulis. Betul. Makanya Tuhan kasih nubuat. Nubuat itu isinya apa waktu itu? Nubuat itu bukan, jangan pikir, oh enak ya dulu orang bernubuat, nanti saya bisa tanya Nabi, nanti saya menikah sama siapa gitu. Bukan. Gitu ya. Nubuat waktu itu isinya sebenarnya adalah firman Tuhan juga sebenarnya. Jadi kebanyakan nubuat waktu itu mengulang apa yang ada di Alkitab hari ini. Ya. Misalnya pengajaran tentang kedatangan Tuhan di 1 Korintus 4 ya. Nah, itu yang dinubuatkan gitu. Ya. Tuhan akan datang kembali lain sebagainya gitu ya. Pengajaran-pengajaran di kitab mana segala macam, di pasal mana, itu yang muncul dalam nubuat waktu itu. Sehingga ketika Alkitab selesai, maka wajar bahwa tidak diperlukan lagi nubuat ini. Karena kita sudah punya komplitnya. Jika yang sempurna tiba katanya. Jadi yang sempurna ini bukan bicara soal Tuhan Yesus, karena ada sebagian orang berkata bahwa maksudnya di sini yang sempurna itu Tuhan Yesus katanya. Ya. Tapi bukan karena nomor satu di atasnya bukan bicara soal pribadi yang sempurna, tapi dia bicara soal pewahyuan yang sempurna. Dan kemudian kata yang sempurna di sini dalam bentuk netral kalau bahasa Yunani. Ya, jadi bahasa Yunani itu dia punya adjektifnya atau kata sifatnya itu bisa 3 jenis, maskulin, netral atau feminim. Dan di sini dia pakai netral, sedangkan kalau dia mengacu kepada Tuhan Yesus harusnya dia maskulin gitu ya. Nah, sehingga bicara mengenai apakah Tuhan masih memberikan karunia bahasa lidah hari ini, kita kembali kepada asumsi atau pertanyaan, apakah Tuhan ada memberikan nubuat terus hari ini? Ya. Karena bahasa lidah itu intinya nubuat, begitu. Dan jawaban terhadap itu adalah tidak. Tuhan tidak lagi kasih nubuat. Kalau pertanyaannya kenapa Tuhan nggak kasih lagi nubuat? Karena apa yang Tuhan ingin kasih tahu sudah komplit, ya. Sudah komplit dalam Alkitab. Ya. Jadi waktu abad pertama
rasul-rasul dan nabi-nabi bernubuat juga intinya menyatakan Alkitab sebenarnya. Iya. Nah, lalu kita melihat di sini, jadi kalau gitu sudah selesai, gitu. Tidak ada lagi. Gitu. Nah, lalu ada yang bertanya, kalau misalnya apa yang terjadi hari ini, orang katanya mengklaim bahasa lidah dan sebagainya, kita bilang tidak sesuai dengan Alkitab, gitu. Sifatnya tidak sama, kan minggu lalu kita bahas bahasa lidah itu bahasa lain sebenarnya, bahasa lain. Ya, tapi ternyata yang kita dengar bukan bahasa, ini istilahnya ngalur ngidul begitu. Ngomong sana sini, tidak ada aturannya. Ya, itu bukan bahasa. Dan kemudian lagi pula kita dapatkan bahwa ternyata menentang aturan yang Tuhan kasih. Coba kita buka di 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-27. Ya, ayat yang ke-27 dan 28. Ya, ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Oke, baik, itu aja dulu ya. Jadi berkata-kata dalam bahasa lidah diatur waktu itu, waktu masih ada nih ya. Waktu masih ada aja diatur, jangan kebanyakan. 2 atau 3 firman Tuhan bilang. Ini kontras dengan hari ini satu gereja semua, ratusan orang disuruh bahasa lidah. Barengan lagi. Sedangkan di sini dikatakan harus seorang demi seorang. Kenapa? Karena tujuan bahasa lidah atau tujuan karunia-karunia itu supaya dimengerti sebenarnya. Betul. Harus ada yang terjemahkan. Harus seorang demi seorang, supaya orang semua paham, ini apa sih, ngomong apa sih. Ya. Tetapi yang terjadi fenomena hari ini penyalahgunaan. Ini sudah salah total, barang palsu sebenarnya. Ini bukan karunia Roh Kudus, karena karunia bahasa lidah yang sesungguhnya sudah selesai. Sudah selesai pada saat kita Alkitab selesai. Ya, yang sempurna itu tiba, maka dia sudah selesai juga. Kemudian, lihat lagi ayat 34. Ayat 34 dikatakan, sama seperti dalam semua jemaat orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jadi, yang perempuan nggak boleh bicara katanya. Ya, stop. Ya. Jadi, nah ini beda. Kalau hari ini yang lebih banyak bicara perempuan malah. Justru yang banyak bicara perempuan, tapi enggak. Ya, kenapa? Karena berbahasa lidah waktu itu sama dengan khotbah sebenarnya. Karena apa? Berbahasa lidah waktu itu kan menyampaikan nubuat, kayak berkhotbah. Firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan. Ya, dalam pertemuan jemaat. Iya. Gitu ya. Memang ada nabi perempuan waktu itu, tapi mereka tidak dalam pertemuan jemaat. Oke, jadi saya rasa cukup jelas. Ya, silakan. Saya serahkan kembali kepada host. Baik, sahabat kebenaran sekalian, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Dr. Stephen tentang apakah masih adakah bahasa lidah saat ini, saya ingatkan kepada sahabat kebenaran yang memiliki pertanyaan, Anda silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Anda, dan nanti pada saat sesi tanya jawab, jika Anda ingin berinteraksi langsung dengan kami, Anda bisa menghubungi WA call kami di 0811 9222 313. Baik, setelah tayangan yang akan lewat berikut ini, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah, dengan pemaparan yang induktif,
apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di nomor 0813 1586 3518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Now I'm found. Sahabat kebenaran sekalian, ya kembali kita di program kita Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Nah, kita sudah memasuki sesi tanya jawab dan ada pertanyaan Dr. Stephen. Ya, baik. Ya, mungkin tentang bahasa roh atau bahasa lidah ini banyak yang mengutip Alkitab nih. Mungkin banyak orang yang salah menafsirkan ya, karena mereka baca ada kata ada bahasa roh. Nah, salah satunya mungkin mereka mengutip Markus. Iya. Markus 16 ayat 17. Mungkin kita coba buka. Oke. Markus pasal 16 ayat 17. Nah, di situ dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru bagi mereka. Nah, apakah bahasa baru itu adalah bahasa lidah yang kitab yang dimasukkan itu, atau mungkin ada bahasa lain atau begitu? Iya, baik. Jadi ini pertanyaan yang baik sekali. Ya, Markus 16 ayat yang ke-17 ini memang ayat yang penting sekali di sini ya. Dan dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara. Jadi ada 5 hal di sini ya. Saya list satu-satu. Mengusir setan demi namaku. 2, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 3, mereka akan pegang ular. Maksudnya digigit nggak kenapa-napa gitu ya. 4, mereka akan minum racun maut, tapi nggak celaka. 5, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh, atau karunia untuk menyembuhkan. Gitu. Betul. Nah, banyak orang mengklaim ayat ini dan berkata, berarti karunia bahasa lidah masih ada. Betul. Bahkan setiap orang percaya harus punya. Iya. Ya, setiap orang percaya harus punya. Jadi karena ini tanda yang menyertai orang percaya. Betul. Jadi mereka selalu garis bawahi itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya katanya. Jadi kalau kamu percaya, kamu harus bisa lakukan ini. Sebagai bukti kamu kamu percaya. Tetapi kita bilang ini adalah penafsiran yang salah. Salah karena 1, bertentangan dengan Alkitab sendiri, 2, bertentangan dengan akal sehat dan juga dengan dunia nyata begitu. Betul. Ya, mengapa demikian? Karena Alkitab sendiri mengindikasikan bahwa tidak semua orang mendapat karunia bahasa lidah. Tidak semua orang percaya. Tidak semua orang percaya mendapat karunia untuk menyembuhkan. Gitu. Kalau misalnya kita mau terima ayat ini dengan penafsiran yang biasa dipakai itu, berarti setiap orang percaya minimal harus punya 5 tanda loh. Iya. Karena kan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Betul. Lalu kalau mereka mau terapkan ini pada semua orang percaya, berarti semua orang percaya Bisa menyembuhkan orang. harus punya 5 tanda ini. 5-5-nya harus punya. Iya. Ini tandanya gitu kan. Mengusir setan, pegang ular, minum racun, betul. bicara bahasa baru, ya, menyembuhkan orang. Betul. Padahal pada kenyataannya ada banyak sekali orang Kristen di sepanjang zaman yang satu pun dari 5 tanda ini dia tidak tunjukkan. Betul. Apakah itu berarti dia bukan orang percaya? Dan ini kita bicara mengenai banyak sekali orang yang luar biasa setia sama Tuhan. Mungkin misioneri-misioneri. Mungkin hamba-hamba Tuhan. Ada begitu banyak. Ya, pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak pernah menunjukkan satu pun dari tanda-tanda ini. Betul. Lalu kita bilang, kalau gitu dia bukan orang Kristen kalau begitu. Ya. Nah, ini kan salah. Makanya saya bilang bertentangan dengan realita. Ya. Lagi pula realitanya, banyak orang yang mengaku Kristen dan sebagainya, digigit ular mati. Iya. Minum racun mati juga dia. Gitu. Mati konyol ya. Nah, dan minggu lalu saya sudah ajak kita buka ya di 1 Yohanes 12 mengindikasikan bahwa karunia untuk tiap orang itu beda-beda. Ya, 1 Korintus
pasal 12, kita lihat ayatnya yang 10 dan 11, atau dari ayat 8 sebenarnya. Kita nggak usah baca semuanya deh ya. Dari ayat 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Anda boleh perhatikan di situ. Saya akan kutip sedikit saja. Bahwa tiap-tiap orang itu dikasih karunia yang beda-beda. Ada yang karunia ini, ada yang karunia itu. Ya. Misalnya ayat 10 kan, pada seorang roh memberikan karunia mengadakan mukjizat, kepada yang lain lagi karunia bernubuat, kepada yang lain lagi karunia bahasa lidah. Dan ayat 11 dikatakan Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi pengajaran yang jelas dan tegas adalah bahwa tiap-tiap orang waktu itu memiliki karunia yang berlain-lainan, berbeda-beda, tergantung kemauannya Roh Kudus. Nah, berarti penafsiran Markus 16 ayat 17 itu menjadi salah. Semua orang Kristen harus punya ini. Betul. Ya. Semua orang Kristen punya ini. Karena itulah yang, kalau mereka yang berargumen, oh sekarang masih ada karena lihat Markus 16 ayat 17. Karena Markus 16 ayat 17 berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi apakah kamu orang percaya? Orang percaya kamu harus bisa melakukan tanda-tanda ini. Itu penafsiran yang salah. Ya, penafsiran yang salah karena ayat ini tidak Tuhan maksudkan untuk masing-masing orang percaya. Ya, tidak Tuhan maksudkan demikian. Sebenarnya orang-orang percaya yang waktu itu mendengarkan adalah para rasul sebenarnya. Ya, walaupun memang di luar rasul ada juga yang mengusir setan, ada juga yang berbicara bahasa lidah, memang ada. Ya. Tapi audiens awalnya adalah para rasul, dan yang Yesus maksudkan di sini adalah bahwa tanda-tanda ini akan muncul dan sudah digenapi di abad pertama. Ya, di abad pertama. Jadi tanda-tanda ini digenapi karena apa tujuan dari tanda-tanda ini? Tanda-tanda ini tujuannya ada di ayat 20. Perhatikan ayat 20 ya. Di Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Perhatikan, apa fungsi dan tujuan tanda-tanda? Fungsinya adalah untuk meneguhkan firman. Firman, artinya meneguhkan Alkitab yang sedang ditulis waktu itu. Meneguhkan ya nubuat-nubuat dan Alkitab yang sedang ditulis pada waktu itu. Jadi ketika Alkitab selesai kembali, tanda-tanda ini menjadi tidak perlukan lagi sebenarnya. Hal ini sama dengan apa yang tertulis dalam Ibrani. Coba kita buka surat Ibrani. Ibrani pasal 2, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat dan oleh berbagai penyataan kuasa dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Baik, perhatikan ayat 3. Injil atau keselamatan itu pertama-tama diberitakan oleh Tuhan. Lalu habis itu oleh mereka yang telah mendengarnya, yaitu saksi mata langsung, terutama para rasul. Dan ya. awal mula-mula. Dan Allah meneguhkan ayat 4 kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan. Jadi tujuan Tuhan kasih para rasul kemampuan untuk bikin segala macam hal yang ajaib adalah untuk meneguhkan kesaksian mereka. Ya. Dan kalau bahasa lidah itu spesial lagi. Selain meneguhkan karena ini ajaib, juga untuk mengindikasikan penghakiman Israel. Penghakiman Israel karena mereka menolak Mesias, mereka bukan lagi tiang penopang dasar kebenaran, di mana Tuhan memberitakan kebenaran lewat Israel hari ini. Karena mereka menolak Mesias, maka tiang penopang dasar kebenaran adalah jemaat. Sebagaimana 1 Timotius 3 ayat 15. Ya. Jadi itu tanda penghakiman dan juga adalah tanda untuk meneguhkan firman Tuhan. Ada Stephen. Berarti bahasa lain itu bahasa yang baru mereka pelajari ketika mungkin penginjilan ke daerah-daerah lain yang mereka belum mengerti, jadi mereka harus belajar bahasa daerah yang dituju, mungkin begitu? Oh bukan, kalau itu memang belajar. Itu belajar, jadi misalnya ada misioneri hari ini pergi ke Afrika atau pergi ke mana lah, ke Jepang, Korea atau Arab atau gimana gitu kan.
Dia kan awalnya nggak tahu bahasa di sana. Betul. Lalu dia belajar sampai bisa. Ya itu namanya belajar. Berarti bukan bahasa lain yang dimaksud. Itu bukan karunia bahasa lidah. Mm-mm. Karena karunia bahasa lidah satu sudah selesai, dan nggak ada lagi hari ini. Dan dua adalah supaya kita bilang sebagai tanda kepada orang Israel sebenarnya. Sebagai tanda kepada orang Israel. Jadi hari ini tidak ada lagi. Tidak lagi karunia bahasa lidah. Baik. Atau Stephen juga banyak orang yang salah menafsirkan ayat Roma 8 ayat 9 mungkin. Coba kita buka ya. Kan di Roma pasal 8 ayat yang ke 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan roh. Dan jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, mereka ingin menyangkutkan ayat ini bahwa Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa berbahasa roh gitu. Jadi jika mereka tidak bisa bahasa roh itu mereka bukan milik Kristus gitu. Mereka mengacu kepada ayat ini gitu. Oke, baik. Pertanyaannya baik. Ya, tetapi kalau kita perhatikan Roma 8 ayat 9 sama sekali tidak ada bicara mengenai karunia bahasa lidah. Roma 8 ayat 9 hanya bicara bahwa kalau kita milik Kristus kita akan punya Roh Kudus. Iya. Dan kita punya Roh Kudus. Ya. Dan punya Roh Kudus itu tidak harus berbahasa lidah. Nah, sini letak kesalahannya. Iya. Banyak orang berpikir kalau punya Roh Kudus, kamu langsung harus bisa bahasa lidah. Oh, salah. Berarti Roh Kudus yang memampukan mereka bahasa lidah gitu. Kebanyakan pandangan orang seperti itu. ya, itu pandangan mereka. Tapi kita tidak boleh pegang pandangan yang berbeda dengan Alkitab. Karena sekali lagi, yang terjadi hari ini juga bukan bahasa lidah. Melainkan mereka asal-asalan membunyikan sesuatu. Komat kamit. Nah, komat kamit boleh dibilang. Dan itu adalah suatu rilis, ini juga ya, suatu rilis emosional, ya, sehingga bikin ketagihan juga. Ya, karena setelah selesai ada rasa semacam high gitu, high feeling. Ya, ada kayak endorfin yang dilepaskan di otak sehingga ada rasa nyaman. Ya. Jadi ada orang yang ketagihan. Sampai banyak orang yang nangis-nangisan. Iya. teriak-teriak Jadi itu gitu. semacam histeria dan secara psikologis bisa dijelaskan sebenarnya bahwa ketika dia mengalami suatu pengalaman emosional yang besar ya karena dia mungkin dengan dengan sangat berkarisma, pendetanya templokin dia jatuh segala macam, wah nangis, lalu masuk kepada fenomena dia kayak komat kamit dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Lalu di Roma 8 ayat 26 mungkin itu juga banyak yang mengutip ayat ini, dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Nah, apakah salah satu cara Roh membantu kita itu juga dengan apakah mereka mengatakan bahasa itu tuh cara Roh gitu, Roh Kudus membantu kita berdoa langsung kepada Allah begitu? Benar. Jadi ada sebagian orang yang menganggap ini bicara soal bahasa lidah. Karena ada kata-kata di sini keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, itu yang katanya mengacu kepada bahasa lidah, tapi sebenarnya salah. Salah kenapa? Coba kita teliti dengan lebih jelas. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Artinya doa kita itu sering salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Mungkin kita kurang pengetahuan akan situasinya dan lain sebagainya. Tapi katakan kita tidak tahu sebenarnya harus berdoa bagaimana, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi ini bukan bicara soal kita yang berdoa, tapi Roh Kudus berdoa bagi kita. Ya, Roh Kudus berdoa bagi kita, tidak ada hubungannya dengan bahasa lidah sebenarnya. Karena dikatakan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata tidak terucapkan di sini dari kata alaletos. Alaletos tidak terucapkan. Nah, ini bertentangan dengan bahasa lidah karena bahasa lidah justru mengucapkan. Iya, betul. Ya. Mengucapkan sesuatu, cuman mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang berbeda, bahasa yang lain yang tidak pernah dia pelajari sebelumnya. Jadi ini beda, ini keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berarti
tidak ada yang terdengar. Gitu. Artinya ini dalam hati, atau Roh Kudus komunikasi langsung dengan Allah Bapa. Ketika kita berdoa, Roh Kudus berkomunikasi untuk membantu kita berdoa dan untuk menolong kita. Ini tidak ada hubungan dengan bahasa lidah. Gitu ya. Jadi ayat ini sering disalah tafsirkan sebagai bahasa lidah, sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya pas kita berdoa, kita sendiri yang berdoa atau Roh Kudus gitu yang berdoa pada Ya, saat kita berdoa. kita berdoa dan Roh Kudus berdoa untuk kita juga. Tapi tanpa kita sadari. Ya, gitu. ya, tanpa itu nggak ada manifestasinya. Gitu. Iya, tidak ada show off gitu ya. Jadi Ya. kita murni kita berdoa kepada Kita Tuhan. berdoa, kapanpun kita berdoa, ya berdoa saja, ya Roh Kudus membantu kita. Ya, berarti intinya bukan dalam bentuk bahasa roh atau bahasa lidah yang Bukan. terucapkan yang nggak jelas Bukan, gitu ya. bukan. Ya. Baik, Dr. Stephen, sudah ada pertanyaan yang masuk Mhm. dari Bapak Tobito Obi. Nah, beliau bertanya di perikop 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah karunia bahasa lidah sudah 100% berhenti saat ini? Jadi mustahil lagi muncul karunia bahasa lidah. Ya. Jawabannya untuk masa gereja ini benar, sudah berhenti. Ya. Saya tidak tahu mengenai di milenium atau di kekekalan nanti, ya itu karena Tuhan tidak singkapkan. Tapi untuk masa gereja ini, jelas karunia bahasa lidah sudah berhenti, karena Alkitab bilang begitu. Ya sudah berhenti. Iya, nubuat akan berhenti. Ya, nubuat akan berhenti dan Bahasa lidah. apakah ketika mustahil muncul lagi? Ya, semustahil kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang berhenti, ya berhenti. Berarti sekarang yang ada di luaran gitu, di berbagai gereja itu mustahil dari Tuhan berarti ya? Ya, tidak dari Tuhan kita bilang. Kalau Alkitab sudah menstatementkan berhenti, berarti sudah pasti bukan dari Tuhan. Benar. Baik, dan Karena memang tidak sesuai juga ciri-cirinya. Dia bukan bahasa baru, ya, dia tidak dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, misalnya 2-3 orang, ya. ya. Kemudian harus ada yang terjemahkan, seorang demi seorang, kan nggak diikutin. Jadi Betul. bukan dari Tuhan. Jadi sudah pasti bukan dari Tuhan ya. Iya. Jadi kita bisa menggaris bawahi itu. Baik. Pertanyaan kedua, kapan tepatnya karunia bahasa lidah berhenti? Apakah karunia bahasa lidah bersamaan dengan berhentinya karunia bahasa roh? Karunia roh lainnya. Ya, jadi kapan karunia bahasa lidah berhenti? Apakah karunia bahasa lidah bersamaan berhentinya dengan karunia roh lainnya? Ya, sudah terjawab sebenarnya tadi kalau mengikuti pembahasan ya. Ya, tapi saya tambahkan ya. Jadi karunia roh itu tidak semuanya berhenti. Ada karunia roh yang tidak berhenti. Ya, yang tidak ada hubungannya dengan pewahyuan. Betul. Gitu. Karunia mengajar, Ya, karunia menasehati, karunia memberikan persembahan, karunia memimpin, ada banyak. Itu tidak berhenti. tapi khusus pewahyuan stop. Tapi karunia yang tujuannya adalah memberikan pewahyuan, ketika wahyunya komplit, tentu otomatis dia stop. Ya, jadi ketika Alkitab jadi seutuhnya, itu udah pasti stop. Iya. Betul. Nah, jadi kita bilang bahwa kalau pertanyaannya apakah karunia bahasa lidah berhenti bersamaan dengan karunia lainnya, satu tadi tidak semua karunia rohani sudah berhenti, masih ada yang ada. Tapi apakah karunia bahasa lidah berhenti bersamaan dengan karunia bernubuat? Belum tentu. Bisa jadi karunia bahasa lidah berhenti duluan, bisa jadi. Mengapa? Karena kalau kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10, terutama ayat 8, di situ ada perbedaan kata kerja ya. Nubuat akan berakhir itu sama kata kerjanya dengan pengetahuan akan lenyap, sama. Tapi yang di tengah-tengahnya bahasa roh atau bahasa lidah akan berhenti, ini katanya berbeda. Katanya berbeda dan ini bisa saja mengindikasikan bahwa dia berhenti duluan, bisa saja. Karena begini, fungsinya bahasa lidah itu kan sebenarnya untuk apa tadi kita bilang? Menyatakan kepada orang Israel, kamu ini sudah dihakimi gitu. Dan bisa jadi fungsi ini tidak begitu diperlukan lagi setelah tahun 70. Ya. Mengapa? Karena pada tahun 70 bait suci dihancurkan ya, dan itu sudah tanda yang lebih besar lagi bahwa mereka dihakimi. Jadi itu sudah melebihi bahasa. Sudah melebihi bahasa lidah. Jadi bisa jadi setelah tahun 70 pun bahasa lidah sudah berhenti sendiri, mati sendiri. Nah, tetapi memang kita bilang bahwa batas akhirnya adalah selesainya wahyu. Ya.
Masih bisa mungkin sporadis sana sini, tapi batas akhirnya adalah berakhirnya wahyu, maka ya nubuat berhenti. Ya, kalau nubuat berhenti, otomatis bahasa lidah berhenti. Karena bahasa lidah tadi kita bilang adalah nubuat, tapi dengan bahasa lain. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah orang berdoa dan tidak berdosa kepada Tuhan supaya diberikan karunia roh seperti bahasa lidah? Apakah doanya sia-sia? Tidak mungkin Tuhan jawab dan berikan karunia roh bahasa lidah. Wah, mau minta nih. Ya, boleh nggak kita minta hari ini ya? Betul. Ya kita bilang kalau kita hari ini masih minta bahasa lidah, berarti kita belum paham kehendak Tuhan. Ya. Belum paham kehendak Tuhan. Itu sama seperti misalnya kita bilang gini, boleh nggak hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau persembahkan domba sama kamu, ya, sama engkau, ya. Gitu, Tuhan bilang, oh berarti belum paham orang ini. Kan masa mempersembahkan domba udah nggak ada. Iya, betul. Gitu, ya. Ngapain dia minta sama Tuhan mempersembahkan domba, maksudnya domba korban segala macamnya? Iya. Kan sudah nggak pakai itu lagi. Justru malah sekarang favoritnya family altar begitu ya di beberapa gereja dominasi begitu. Iya. Kembali. Ya, tapi kita bilang bahwa orang hari ini berdoa untuk minta bahasa lidah berarti dia belum paham kehendak Tuhan. Iya. Karena jelas dalam firman Tuhan sudah bilang sudah tidak ada lagi begitu. Ya, jadi ya apakah dosa atau tidak? Ya kalau dia lakukan itu karena ketidakpahaman ya mungkin belum kategori dosa, tapi tidak tepat permintaannya itu, dan mestinya dia Tuhan akan pimpin dia, salah satunya mungkin dengan dia mendengar acara kita hari ini gitu ya, untuk memiliki konsep yang benar. Nah, bagaimana dengan berbagai denominasi yang supaya jemaatnya itu mengejar karunia gitu, berbahasa roh gitu. Jadi kalau tidak bisa, berdoa ditumpangi tangan sampai bisa gitu. Itu ada beberapa denominasi yang demikian begitu. Ya, kita tidak melihat dalam Alkitab ada penekanan yang berlebihan kepada karunia bahasa lidah. Seolah-olah itu sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, kita tidak dapatkan itu. Karunia bahasa lidah adalah sesuatu yang waktu di abad pertama ada, tapi tidak terlalu penting juga. Bahkan Paulus bilang, aku lebih suka kamu bernubuat. Ya, jadi saya heran kalau misalnya hari ini orang kayak dipaksa atau didorong-dorong, ya, untuk berkarunia bahasa lidah. Ya, padahal hari ini sudah tidak ada. Bahkan ada yang menghubungkan dengan keselamatan. Ya, itu sudah salah total. Iya, jadi kalau kamu tidak bisa berbahasa roh atau lidah, berarti kamu belum diselamatkan, Roh Kudus belum tinggal di dalam kamu. Gitu. Iya, itu kesalahan total. Ya. Kesalahan total ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bisakah karunia roh bahasa lidah berhenti? Tetapi bisa-bisa saja mujizat terjadi, sehingga kadang-kadang dalam hal super khusus bahasa lidah muncul sebagai mujizat, tapi bukan sebagai karunia. Seperti saat ini masih bisa terjadi mujizat kesembuhan. Berarti sesekali mungkin terjadi mungkin. Ya, kita bilang saya tidak akan hilangkan kemungkinan itu, ya. Tetapi kita bilang bahwa tujuannya apa, gitu. Tujuannya apa ya? Jadi dan itu saya ragukan ada terjadi hari ini, ya. Karena apa? Ya, kita bilang bahwa hari ini sudah berbeda begitu. Ya, zaman sudah berbeda, ada Google Translate, ya, ada macam-macam, semua manusia sudah makin saling paham satu dengan yang lainnya begitu. Ya, tapi kita bilang bahwa ya karunia ya bisa memang mukjizat, kan dikaitkan dengan mukjizat ya. Mukjizat bisa saja terjadi, tapi bukan karunia melakukan mukjizat. Ya, jadi dalam hal seperti itu ada mukjizat ya, terjadi misalnya ya, katakanlah di dalam ini ya yang kemungkinan nih ya, tapi bukan disebut karunia berbahasa lidah lagi. Jadi mukjizat aja gitu. Mukjizat aja. Jadi misalnya orang pergi ke pedalaman, dia sakit keras ya, lalu dia ketemu misalnya dokter dari bahasa berbeda, dia nggak tahu cara ngomong, tiba-tiba dia bisa ngomong apa kondisinya gitu kan. Ya, oke.
bisa-bisa saja gitu ya. Jadi- Tapi itu bukan karunia bahasa lidah lagi. Jadi- Itu adalah suatu mukjizat. Intinya tidak boleh ada seorang pun yang mengklaim bahwa dia mampu Ya, dia punya karunia, karunia, itu. kemampuan itu. Ya, benar. Ya. Betul. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Maaf, out of topic karunia iman. Nah, ini bicara karunia iman. Karunia iman apakah berhenti? So, iman ini hal yang fundamental untuk keselamatan. Apakah ada karunia iman? Ada karunia iman, tapi iman di sini bukan iman keselamatan. Karena karunia iman yang dimaksud ya, misalnya di ayat 9 ya. Karena iman dimaksud bukan iman keselamatan, tapi karunia melakukan hal besar bagi Tuhan. Ya, dia punya iman untuk melakukan hal besar bagi Tuhan. Jadi iman untuk pelayanan sebenarnya, bukan iman untuk keselamatan. Itu masih ada. Gitu ya. Oh, itu masih ada ya. Baik. Nah, berikutnya apakah ada kesembuhan ilahi seperti apa itu? Apakah masih mungkin terjadi tangan orang yang sudah diamputasi kemudian didoakan menjadi sembuh dan tumbuh kembali tangannya sebelum diamputasi? Wah, Ya itu kalau terjadi ya memang pasti suatu mukjizat ya. Tapi kita bilang bahwa mukjizat itu sesuatu yang jarang terjadi sebenarnya. Kalau itu sering ya itu bukan mukjizat lagi namanya ya. Jadi jarang terjadi dan apalagi mukjizat yang istilahnya dalam tanda kutip jauh lebih sulit seperti itu ya. Itu biasanya spesialistis dari Tuhan Yesus atau para rasul. Ya. Nah, saya tidak katakan tidak ada mukjizat hari ini, tentu masih ada. Tuhan bisa lakukan mukjizat yang hebat sekalipun. Betul. Ya, tetapi ingat apa tujuan utama mukjizat? Ya, tujuan utama mukjizat adalah mengukuhkan kemesiasan. Jadi hari ini bisa ada mukjizat, bisa karena Tuhan mengasihi kita. Dan kadang-kadang Tuhan tolong kita lewat mukjizat. Iya. Tetapi sekali lagi apa tujuannya untuk mukjizat terus-menerus? Kenapa Tuhan nggak, misalnya kita sakit, bisa ada mukjizat kita sembuh, ya. Tapi bisa jauh lebih sering adalah Tuhan pakai alat kedokteran, Iya. ya. Tuhan pakai obat, ya, untuk menyembuhkan kita. Tuhan bekerja nggak? Tuhan tetap bekerja Melalui obat-obatan itu. melalui obat-obatan dan lain sebagainya, gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau bicara mukjizat, Tuhan bisa saja bikin dari awal tidak sakit sebenarnya. Tapi ada tujuan Tuhan di balik sakit yang kita alami itu. Gitu ya. Baik, Dr. Stephen, karena waktu sudah akan memisahkan kita juga, baik saya persilakan Dr. Stephen untuk memberikan closing statement bagi kita semua. Baik, kita selama 2 kali bertemu ini sudah melihat apa itu bahasa lidah. Bahasa lidah adalah karunia supranatural, sehingga seseorang ya di abad pertama bisa menyampaikan firman Tuhan atau nubuat dalam bahasa lain yang tadinya tidak dia pahami. Tapi bahasa lidah itu adalah nubuat sebenarnya, tapi dalam bahasa lain. Tujuannya adalah untuk mengindikasikan pada orang Israel, mereka dalam penghakiman, Tuhan beralih memakai bangsa-bangsa lain. Dan tujuan ini tidak diperlukan lagi sebenarnya setelah abad pertama. Ya, dan tujuan ini nubuat juga berakhir setelah abad pertama karena wahyu sudah selesai. Gitu. Oleh karena itu kesimpulannya adalah sesuai kata Alkitab, terutama di 1 Korintus 13 ayat 8-10, ketika yang sempurna yaitu firman Tuhan, Alkitab selesai, maka karunia berbahasa lidah sudah berhenti juga dengan sendirinya. Bahkan kita indikasikan sebelum itu bahkan sudah bisa berhenti juga. Dan dengan demikian, maka hari ini ya, fokus kita harus mempelajari firman Tuhan, bukan mencari fenomena. Hari ini banyak orang Kristen ingin mencari fenomena, ini itu, tapi tidak. Fokus kita adalah firman Tuhan. Baik, sahabat kebenaran sekalian, apabila Anda ingin lebih mendalami topik tentang bahasa lidah ini, dan Anda bisa dapatkan salah satu buku karangan langsung dari Dr. Stephen yang berjudul Glossolalia. Mungkin Dr. Stephen bisa menjelaskan sedikit tentang isi buku ini kepada sahabat kebenaran sekalian? Ya, glossolalia, glossolalia, tentang betul. bahasa lidah. Iya, intinya. betul. Segala sesuatu tentang bahasa lidah. Ya, jadi semua lengkap di sini. Nah, jika Anda ingin menggali lebih dalam tentang bahasa lidah itu, Anda bisa dapatkan buku ini di toko buku Grafe, nanti ada nomornya juga. Baik, sahabat kebenaran sekalian, saya ingatkan Anda untuk terus mengikuti program ini, Bila Kebenaran, dan jangan menjualnya setiap hari Minggu jam 3 sore. Nanti akan ada topik-topik berbeda berikutnya yang akan dibahas.
Nah, akhir kata saya Henry beserta Dr. Stephen Ya. dan segenap kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi Anda yang merayakannya, dan kita bertemu kembali dan Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. All the angels cannot sing.